Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi pembelajaran dengan tema sejarah dan budayanya. Dalam kesempatan ini, sejarah yang kami maksud adalah pahlawan dan budaya dari asal daerah pahlawan tersebut. Sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lalu yang dipelajari dan diselidiki untuk menjadi acuan serta pedoman kehidupan masa mendatang. Pada kesempatan ini, sejarah yang kami lampirkan dalam pembelajaran kami adalah tentang pahlawan dan budaya dari asal pahlawan tersebut. Contoh bagian dari sejarah yaitu pahlawan. Pahlawan adalah orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Salah satu pahlawan nasional dari Kota Padang yaitu Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, ibu kota Padang. Nah, di sini Tuanku Imam Bonjol itu atau Peto Syarif adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tahun 1772 di Kampung Tanjung Bunga, Sumatera Barat, di kampung halamannya. Dia dikenal sebagai seorang ulama dan pemimpin masyarakat. Pada tahun 1803 sampai 1838, beliau melawan Belanda bersama kaum Patrik atau kaum agama. Akibat penyerangan ini, dia ditangkap dan diasingkan ke Danur, Ambon, dan Manado. Tuanku Imam Bonjol wafat pada tanggal 6 November 1884, tepat saat memasuki usia 92 tahun. Lalu kita masuk apa saja kesenian tradisional Sumatera Barat atau ibu kota Padang. Kesenian-keseniannya ini berupa tari-tarian yang terdiri dari tari piring, tari rantak, tari randai, tari indang, tari payung, dan lain-lain. Selain itu ada juga kesenian patun dan juga samba-samba menyembah. Ada juga kesenian musik dan alat musik saluang, gandang, tabuik, rebana, dan lain, dan juga ada pekan adat dan juga sebagainya. Selanjutnya yaitu pahlawan Pattimura dari Maluku, ibu kotanya Ambon. Kapten Pattimura atau yang biasa dikenal Thomas Matulesi lahir di Ambon pada tahun 1763. Pattimura melawan Belanda yang berusaha menguasai Maluku dengan menindas, memaksa kerja rodi, dan menguras kekayaan Maluku. Selanjutnya, pada tahun 1817, ia berhasil menyatukan kerajaan Tidore dan Ternate untuk mengusir penjajah di daerah tersebut. Sebenarnya, Belanda sempat menawarkan kerjasama, tetapi Pattimura menolaknya hingga akhirnya ia diberi hukuman mati pada 16 Desember 1817. Adapun kebudayaan selanjutnya yaitu adanya kebiasaan orang Maluku seperti yang pertama, memiliki solidaritas tinggi, yang kedua, memiliki tradisi pukul sapu, yang ketiga, pemberani, yang keempat, malam badendang, dan selanjutnya, Maluku juga dikenal kepulauan rempah-rempah. Dan adapun kesenian dari Maluku yaitu yang pertama tari Tifaleuso, yang kedua tari hula-hula, yang ketiga tari hutae. Pahlawan selanjutnya yaitu Ki Hajar Dewantara dari Yogyakarta, ibu kotanya Yogyakarta. Pahlawan ini adalah pahlawan yang dikenal dengan Raden Mas Suwardi Suirjadiningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ia lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Selama hidup, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1929 dan turut membantu pribumi yang tidak bisa sekolah. Ki Hajar Dewantara pernah menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan setelah kemerdekaan. Beliau wafat pada 26 April 1959 dan disemayamkan di kota kelahirannya yaitu di Yogyakarta.
Selanjutnya adapun kesenian dari Yogyakarta yaitu yang pertama ketoprak, yang kedua wayang kulit, yang ketiga wayang wong, dan yang terakhir adalah wayang golek. Kemudian adapun tradisi dari Yogyakarta yaitu yang pertama upacara supitan, yang kedua kerapan sapi, dan yang ketiga bau nyale. Selanjutnya pahlawan Sultan Iskandar Muda dari Aceh, ibu kotanya Banda Aceh. Sultan Iskandar Muda lahir pada 21 Januari 1591 di Banda Aceh. Ia menduduki tahta kerajaan Aceh pada usia yang sangat muda dan sempat mengalami puncak kebesaran pemerintahannya di Aceh. Pada tahun 1615 sampai 1629, Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap bangsa Portugis di Malaka. Tetapi serangan ini sempat gagal. Sultan Iskandar Muda ditemukan meninggal secara tiba-tiba pada tahun 1636. Selanjutnya, selain budaya yang berbentuk fisik, ada juga tradisi upacara adat diantaranya yaitu yang pertama upacara Pau Sijeluk, yang kedua Meugang, yang ketiga Kenduri, dan yang keempat Kenduri Pangole. Kesenian Aceh yaitu terdiri dari tari saman, tari laweut, tari guel, dan tari seudati. Ciri khas dari Aceh yaitu memiliki senjata rencong. Pahlawan selanjutnya yaitu Raden Ajeng Kartini dari Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang. Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini adalah pahlawan nasional yang dikenang sebagai pelopor emansipasi perempuan. Selama hidup, ia memperjuangkan kesetaraan, hak, dan membangun sekolah perempuan bernama Yayasan Kartini pada tahun 1912. Sekolah Kartini dibangun di beberapa kota di Jawa Tengah dan di Jawa Timur seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan sebagainya. Kartini meninggal di usia yang sangat muda, yaitu 25 tahun pada 17 September 1904 di Rembang. Adapun tradisi budaya Semarang yaitu dukderan dan sesaji rewanda. Selanjutnya kesenian Semarang yaitu musik gamelan, pementasan ludruk. Kemudian Semarang juga menjadi kota wisata karena banyak bangunan ikonik yang menjadi pusat wisatawan, dan hal ini yang menjadikan menarik para wisatawan. Pahlawan berikutnya yaitu Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, ibu kotanya Makassar. Pahlawan nasional satu ini memiliki julukan ayam jantan dari timur. Dia adalah pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan dan merupakan putra kedua dari Sultan Malikusaid. Beliau lahir di Makassar 12 Januari 1631. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan beberapa kerajaan kecil di wilayah Indonesia Timur dan membuat perlawanannya dengan Belanda semakin memanas. Hal ini yang akhirnya membuat Belanda meminta bantuan ke Batavia untuk menaklukkan Sumba Opu, yaitu benteng terkuat di Goa pada 12 Juni 1669. Pada 12 Juni 1670, Sultan Hasanuddin pun wafat. Selanjutnya, adapun budaya unik dari Makassar yaitu Angaru. Kesenian dari budaya Makassar yaitu yang pertama tari Padupa, kedua tari Paraga, ketiga tari Karanung, yang keempat tari Malabiri, yang kelima tari Pagello. Selanjutnya ciri khas suku Bugis yaitu
penggunaan pakaian adat yang bernama baju bodo. Sekian dari hasil penjelasan kami. Terima kasih.